Tahun 2 bulan. Umur 5 tahun. Umur berapa tuh? 5 tahun yang ketiga, yang keempat. Oh, Masya Allah. Itu suaranya siapa itu yang masih ketawa-ketawa tuh? Masih kecil. Yang umur? Yang umur setahun 2 bulan. Oh, pantesan ya Allah, lucu banget. Kayus, gimana? Kayus sekarang bisnisnya herbal ya? Iya, BP itu baru gabung berapa bulan ya, baru aja sih. Tadinya kan coba dulu sendiri ya. Coba dulu gitu. Yang BP bukan sih? Yang apa? Yang British itu British Propolis, ya, yang foundernya Pak Ipo Santosa itu. Sorry ada British itu propolis ya. Itu ada cara konsumsinya ya, dicampur ke air atau di bawah ditetes ke air. Pakai air hangat gitu kan, dikocok pakainya pakai sendok plastik atau sendok kayu, jadi nggak boleh pakai sendok aluminium. Udah pernah nyobain belum? Pernah dulu ibuku beli ya, dan itu kan lebih bagus dari madu ya. Jadi kualitasnya kan propolisnya itu kan. Iya, itu kan kandungannya. Iya, jadi kan sebelum madu itu ada royal jelly ya, sebelum royal jelly-nya itu yang propolisnya. Jadi lapisan pertama sebelum madu itu. Jadi udah kandungan madu sama royal jelly. Royal jelly kan biasanya suka pakai apa buat kosmetik gitu ya. Kandungan kosmetik. Kalau madu untuk stamina aja, kalau ini kandungan dua-duanya itu udah ada di situ gitu. Nah itu kalau Kak Yus sendiri kan udah ada pengalamannya nih, udah merasakan khasiatnya di stamina gitu ya, rutin ya dikonsumsi sama anak-anak juga. Iya, rutinnya karena kalau udah ngerasain ya, kalau sekarang sih rutin enggak, kalau misalnya udah mulai agak suka agak males-males juga gitu. Kan merasa udah sehat ya, merasa udah sehat ya, paling kalau udah badan mulai aduh ini udah nggak enak ya, kayak minum vitamin lah ya, daya tahan gitu ya Kak. Iya. Nah kemudian kalau bicara penjualan online, Kakak jualnya di media sosial mana yang paling sering? Untuk sementara kan baru aktif baru berapa harian lah ya. Di IG, biasanya di WA aja. Di WA berarti dengan orang yang udah pernah kenal? Udah kenal aja gitu. Cuma ya sekarang sih masih bingungnya gini,
Oh kan udah disaranin dari mentor juga ya, kita ada mentornya di BP juga. Disaranin untuk memperbanyak kontak ya. Kenalan. Terus kita nyari grup-grup gitu, disaranin cari grup katanya. Terus saya itu sih bingung juga, soalnya kan grup juga semua pada jualan juga. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa kan, ya. Nah, nanti kita pecah ya, disiapin skripnya, tulisannya. Hari ini kita ada materi itu, tapi belum ke latihan skripnya. Nih ya, aku kasih contekan sedikit ya. Iya. Assalamualaikum Bu Anjar, menyapa ya. Selamat malam, terima kasih waktunya. Masya Allah, di tengah kesibukan. Ya, malam Mbak Luki. Iya, Ibu. Ini Kak Ius ya, aku tadi lagi bahas sedikit nih Bu Anjar. Bu Anjar ini pemilik baby shop Kak Ius. Jadi baby shopnya ini di Assalamualaikum Bu Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Yusmiati nggih. Iya. Oh iya, dari mana Bu Yus? Dari Lebak, Banten. Oh iya. Jauh, saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Aduh, ketemunya di internet semua ini. Di internet ya. Masya Allah. Tambah saudara nih, tambah teman sama saudara nih. Ya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Makanya kita pengen cari tahu emang gimana sih biar rutin ya Bu ya. Jadi pekerjaan rutin, ibadah makin nyaman gitu ya. Kan banyak orang bilang keluar dari zona nyaman. Waduh, hidup mau nggak nyaman, bukan begitu ya Bu ya. Kalau nyamannya itu kadang masih minta, masih mengeluh, masih menyusahkan mungkin diri kita atau orang lain, kan bukan itu yang kita harapkan ya Bu ya. Apalagi kita sekarang masih sehat, yang memang sudah punya pekerjaan aja mereka cari pekerjaan sampingan ya, bukannya maruk, tapi semoga jadi wujud rasa syukur kita bisa nambah ilmu, apalagi ilmu digital ini, ilmu kekinian. Nah, ini nanti aku mau cerita sama teman-teman, tapi ini loncat dulu biar ini kebetulan Kak Ius sama Bu Anjar yang memang serius ya, kita mau diskusi di sini. Sebenarnya kan sederhana banget gitu. Sederhananya adalah kita pengen punya penghasilan, caranya gimana kan gitu. Betul sekali tuh. Nah kan berjualan ya kan. Nah maksud aku gini loh, kita nggak mau pakai istilah yang keren-kerenan tapi terus kita nggak ngerti. Terus PR-nya apa? Terus ngerjainnya apa? Nyari temennya gimana kan gitu Bu. Nah kalau di grup kita pokoknya apa yang nggak ngerti, kita mesti jelaskan, komunikasi sampai ngerti, bisa kok gitu ya, karena sebenarnya sederhana. Ini aku contohin. Contoh pertama sampai ke-5 doang nih, closing. Nah, kita ini utek-utekan fokusnya adalah gimana caranya closing. Closing itu close a deal atau mendapatkan penghasilan. Gitu ya, harapannya mendapatkan penghasilan yang nanti bisa repeat order, berarti ada kepuasan, ada setelah dia beli terus gimana merawatnya ya, seperti kakak-kakak di sini. Setelah kakak-kakak berkomitmen membeli buku gitu ya, apakah dari iklan itu tertarik, apakah dari presentasi aku cukup membantu, akhirnya oh ya udah deh, ini buku katanya manual buat semua online shoppers ya. Buku zaman sekarang itu harganya memang 200-300 ribu ya Kak ya. Ya, kalau harga retailnya. Kenapa kok mahal banget? Buku itu kan cuma 20, 30, 50, 100 ribu lah paling mahal gitu ya. Ternyata kita ini namanya sama-sama pedagang all shop, kita mesti menilai. Selain buku kita dapat apa gitu ya. Nah, selain buku, kakak-kakak itu dapat pertama bimbingan seperti ini. Kalau kakak merasa nyaman, enak, bisa ngeluarin unek-unek sama aku, sama siapapun ya, intinya kita dapat dikasih penawaran gitu ya. Kalau merasa
networknya saya masuk network mana gitu. Oh, si Mbak Luki, siapa tuh Mbak Luki? Nggak kenal, lihat di media sosial. Oh ini toh miliuner mama nih, brandingnya dia tuh dia itu jual online. Kemudian bukunya siapa? Bukunya Hermas Puspito. Hermas Puspito cek di internet. Google aja udah satu halaman sendiri karena bisnis dia sudah dari 10 tahunan yang lalu gitu. Nah ini aku contohin bisnis sederhana yang nggak muluk-muluk, tapi aku langganan jajan di sini. Jajan apa? Jajan sewa ruang Zoom seperti malam ini. Coba kebayang, cuman 5.000 perak per jam teman-teman. Ya, ini kan kita nggak pernah kepikiran ya, kok sekarang jadi penghasilan. Nah, jadi aku yang baru memulai berbagi, aku nggak mau komitmen bayar Zoom setahun sekian hampir 2 juta gitu Kak. Aku langsung begini, jadi kita itu sebagai pemilik all shop kan kita pengen keluarin duit dapatnya berapa gitu ya. Aku belajar ilmu gratis, bikin stiker WhatsApp, langsung aku bikin program. Jual stiker custom, beli 5 gratis 1, 50.000 sepaketnya. Atau aku kasih headline, jual stiker WhatsApp custom 10 ribuan, kan menarik. Ibu-ibu rempong langsung, beli. Langsung dapat 1,2 juta. Ilmu gratis jadi duit. Nah itu yang kita pengen latih diri kita itu, punya kepiawaian, punya kemampuan untuk menghasilkan di dunia online dengan cuap-cuap, dengan tulis-tulis dan kasih desain sedikit. Kalau teman-teman perhatikan, aku setiap hari suka lempar-lempar. Ada yang kontennya aku bikin sendiri ya, contoh seperti yang tadi mikro influencer hasilkan puluhan juta. Siapa di antara teman-teman yang terima nih pagi ini? Ada di grup sih. Terima nggak konten dapat puluhan influencer yang punya follower 10.000 di media sosialnya, biasanya pendapatan bulanannya sekitar 20-an juta. Ada yang terima nggak Kak? Ada ya. Di grup ya. Kira-kira cukup jelas nggak sih konten yang aku bikin itu? Cukup jelas nggak Kak? Konten kalau dapat kiriman konten kayak begitu, cukup menggugah nggak sih? Cukup menarik nggak gambarnya, tulisannya? Cukup menarik nggak? Atau maksudnya apa kebanyakan gitu? Atau gimana Kakak menerimanya? Yang tadi yang jawab ada siapa ya? Kak Viro? Kak Yus ya? Iya, ini biasa lagi sama anak-anak. Oke, ya nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah waktunya 19.40. Terima kasih kakak-kakak waktunya. Alhamdulillah. Kita mulai aja ya. Aku nggak nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, mungkin di antara kita ya ada yang sudah menghasilkan income dari online gitu ya. Tapi kita kumpul di sini untuk saling mengingatkan, karena namanya manusia itu tempatnya lupa ya, terus kemudian mungkin setiap harinya juga kita tergoda oleh usaha lain atau manajemen waktunya belum terbagi baik, sehingga kadang nggak rutin gitu penghasilan di online-nya, atau kadang kita juga perlu teman untuk diskusi. Itu kenapa kita berkumpul di grup jago closing online gitu ya. Nah, bismillah. Hari ini judulnya puluhan juta income online. Kita mulainya dari sini nih Kak ya. Menyapa dulu nih Kak Viro, terima kasih waktunya. Ini nggak ada yang bisa open cam nih, aku beneran sendirian nih. Sendirian mulu. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke ya, aku ulang sedikit kakak-kakak ya. Katanya tak kenal maka tak titik-titik. Nah ini slogan yang berlaku juga buat kakak-kakak di sini, setuju ya? Setuju nggak nih? Kita nih mau memakai media sosial itu bukan untuk berjualan, kecuali kita sudah dikenal oleh jutaan orang, mungkin seperti Raffi Ahmad gitu ya, siapalah, Sofia Lacuba, artis-artis itu ya. Kalau kita belum apa-apa udah ngartis, udah kehidupan di umbar-umbar gitu,
Jadi kalau kurang modal rada susah tuh kayaknya keangkatnya ya, kalau nggak jalur kontroversi atau entertaining gitu, atau humor, istilahnya cakep-cakep sekalian, jelek-jelek banget gitu ya. Mesti begitu tuh jalurnya kayaknya. Tapi ternyata masih banyak cara ya, nggak harus lewat jalur kontroversi, apalagi ya mungkin di luar norma-norma gitu ya. Ternyata semua bidang itu sudah terbukti kita bisa stand out, kita bisa menunjukkan dua hal, yaitu branding atau personal kita itu seperti apa. Nah, jadi pertama-tama kita harus tentukan dulu kita mau mengangkat ide-ide pikiran kita gitu ya ke media sosial ini, yang mau kita angkat apa? Apakah mau pemikiran-pemikiran kita, hobi kita, dan itu harus tetap menyasar aku mau cerita ke siapa, tetap menyasar target market yang mana. Atau kita mau mengangkat brand atau produk ya. Nah, itu pun kalau kita bukan produk yang mempunyai budget marketing khusus seperti mungkin merek-merek yang terkenal gitu ya, Bridgestone kalau misalnya merek ban, kalau makanan misalnya Ultra atau Wardah atau produk-produk yang memang punya tim gitu ya. Sebenarnya misalnya kayak Baby Shop juga ketika sudah didukung tim nggak ada masalah gitu ya, dia masuk dengan brand ya, dengan brand beda dengan personal, itu nanti kita mau belajar. Nah, jadi aku teman-teman, aku berkomitmen membantu teman-teman pemula, terutama pemula, untuk mereka paham, oh alur closing online itu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau bagi teman-teman yang juga sudah berbisnis seperti aku, yang punya bisnis offline, punya 3 kios kebab yang harus tutup karena pandemi, dan sekarang di online, kenapa aku nggak terusin kebab? Karena untuk makanan itu aku perlu tim yang cukup besar ya, yang sementara untuk dapurnya, belum marketingnya, belum untuk pengirimannya. Nah, itu aku belum sanggupi di masa pandemi seperti ini. Jadi aku simpen dulu ya. Alhamdulillah resellernya juga untuk mingguan masih kepegang, tapi untuk umum aku nggak pegang. Gitu sedikit cerita tentang aku. Memang aku melihat potensi online ini, aku sebenarnya sudah rada ketinggalan nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini udah lebih dulu. Tapi dalam semasa pandemi kurang lebih setahun ini, aku dalemin ilmu-ilmu dasar yang menjawab kebutuhan teman-teman yang baru memulai. Nah, buat teman-teman yang sudah lama memulai, ternyata juga perlu teman ngobrol gitu. Jadi makanya di grup kita ada yang senior juga, ada yang baru memulai. Nah, titik temunya di mana? Di setiap Zoom ya, ini Zoom pertama kurang lebih ya, akan ada 4 Zoom. Teman-teman akan dapat, ini Zoom pertama. Setiap Sabtu ya, 4 Zoom di bulan ini sampai teman-teman terima bukunya. Nah, tanggal 4 Oktober teman-teman juga akan dapat bimbingan Zoom. Sorry sebentar, kok nggak bisa turun dia. Akan dapat bimbingan Zoom dari partner saya ya, teman-teman mungkin lebih mengenal beliau, ini di dunia digital. Kita kenal sebagai pakar digital ya, senior di kampus saya, sebenarnya 1 tahun di atas saya. Saya menjadi eksklusif partner nih dari PT Etnovate milik beliau ini. Kalau dicari di Google tuh namanya Hermas Puspito. Oh, udah berhalaman-halaman tuh track record online. Gimana nih kita yang baru memulai atau punya usaha online sih, tapi rekam jejaknya ini belum banyak interaksi dan belum terekam gitu ya. Ya, semoga prestasi dan hal baik yang kita mau rekam. Nah, ini mengulang sedikit ya buat teman-teman yang sebelumnya udah ikut Zoom mungkin udah tahu. Oke, jadi Mas Hermas itu ya, kita kalau bicara prestasinya kurang lebih seperti ini. Beliau sudah menerbitkan 17 atau 18 buku ya, aku kurang tahu pasti. Nah, buku terbarunya inilah yang teman-teman beli ya, yaitu Reseller Jago Closing. Kenapa reseller? Karena justru di saat pandemi kayak begini, jangankan pemilik online yang tokonya ada yang ambruk, yang namanya bisnis kadang ada yang tutup dan sebagainya.
mereka beralih ke reseller, terutama reseller edukasi bisnis online, karena ini bisa dibilang ranah yang baru dan bukan cuman online shop owners yang belajar, bahkan karyawan yang baru lulus juga. Emang gimana sih gitu ya, gue udah jualan tapi kok mentok, mau jual kemana lagi gitu ya. Atau nulis copywriting, headline dan sebagainya, itu kembangan-kembangan ilmu yang dibahas di buku-bukunya ini gitu. Nah, melalui web practice ya juga reseller itu bisa menjual buku e-class ya, penjelasan akan buku dari penulis bukunya langsung, Mas Hermas, bikin workshop dan bootcamp. Bootcamp itu lebih banyak praktek dan lebih mendalam ya. Kemarin aku juga ikut bootcamp, social media bootcampnya beliau. Lumayan hampir 700-an ribu, tapi isinya dalam banget, materinya kita dapat, dan aku bisa buka kelas lagi dari situ. Nah, buat teman-teman yang tertarik, nanti bisa kita ngobrol lagi. Nah, bukunya yang teman-teman punya, itu seperti ini nih teman-teman. Kalau bikin buku kan nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Dan ini sudah dipetakan. Jadi kalau kita mau berjualan, maaf aku izin mute dulu. Kita kalau mau berjualan apapun ya teman-teman ya, apalagi kita mau pakai media sosial, itu kita udah nggak lagi tuh bilang ke temen gitu ya, teman semua di kontak, gue jualan pempek sekarang lo beli dong ya, atau kapan nih lo beli gitu ya, itu namanya jualan nodong. Atau kalau kita nggak berinteraksi sama sekali, cuma nunggu pelanggan aja, itu namanya hope selling, atau ya harap-harap ya kalau ada yang beli, kalau enggak. Nah, gimana nih caranya kita jemput bola, gimana caranya kita mendata. Nah, alurnya hanya 8 ini teman-teman. Mulai dari mindset sama penetapan goal. Nah, ini semua nanti akan dibahas di buku, tapi kita akan lebih ringkas lagi dan lebih praktek lagi gitu ya. Misalnya saya belum pegang ini gitu ya, ini karena aku lihat teman-teman banyak yang udah punya produk ya. Kalau saya sendiri punya beberapa produk yang saya berhasil jual, alhamdulillah, misalnya modal 600.000 bisa hasilkan puluhan juta dan sebagainya, modal yang 30-an juta, alhamdulillah bisa punya income 5 jutaan sebulan bersihnya gitu, ibaratnya omset 30-50-an juta sebulan, tapi kalau dipecah-pecah ternyata memang ini tuh penting banget teman-teman. Ya, pentingnya kenapa? Karena seperti juga pekerjaan, di tengah-tengah itu pasti akan banyak masalah yang bikin males gitu ya kadang ya. Tapi kalau kita ingat lagi goals kita, apa mindset kita, kenapa kita kerjain ini, itu ternyata lebih mudah. Aku lihat banyak orang sukses itu mereka nggak memulai dari produk, jasa atau idenya, gue jualan apa ya gitu ya. Oh, sanitizer. Giliran dia jualan sanitizer, besok perusahaan-perusahaan besar udah jualan sanitizer. Jadi kita bukan mulai dari produk, tapi kita mulai dari masalah apa di masyarakat yang kita bisa solusikan. Target marketnya kelompok orang mana nih yang saya mau servis. Nah, itu lebih langgeng. Nah, itu trik-trik seperti itu nanti ada di buku ini gitu ya. Bagaimana kita menyasar target market ya, meraih buyer. Kemudian media sosial itu bagaimana merawat dan mempersiapkan. Nah, headline ini powerful sekali ya. Ini kalau dijadiin training ini bisa satu sesi sendiri gitu ya, karena variasinya ya, ada rumusnya teman-teman gitu. Kita akan belajar satu persatu. Nah, kemarin di kuliah WA kan aku juga bercerita sedikit tentang amunisi jualan nih, dapat ilmunya dari bukunya Mas Hermas ini. Jadi ada 7 amunisi jualan. Siapa yang bisa jawab dapat bonus nih hari ini. Tapi nanti dulu ya. Kemudian WA marketing dan sebagainya. Nah, ini cuman gambaran aja ya, teman-teman. Nah, ini dia bahasan materinya. Formula reseller jago closing. Kenapa reseller? Karena ini tuh lagi booming banget nih. Di era PPKM ini orang tuh nggak mau capek-capek produksi. Udah capek-capek produksi, bikin brand sendiri gitu ya. Terus bingung mau jual kemana. Atau ibaratnya modalnya tuh udah puluhan juta,
terus izinnya nggak dapat misalnya ya, yang mau ngeluarin snack atau makanan frozen gitu ya. Ya kenapa dong kita nggak tempel produk-produk yang memang sudah dikenal, terus juga keuntungannya ya, terutama keuntungannya sudah di atas 20-30%. Capek-capek bikin sendiri aja nih seperti saya dengan kebab saya, keuntungannya kurang lebih segitu. Makanya nanti mau tanya nih ke kakak-kakak yang punya produk, boleh dong kasih tahu kira-kira berapa besar sih keuntungan yang kita bisa raih. Kecuali misalnya kita jual apa ya? Jual asuransi kali ya, jual ide, konsep gitu ya, sesuatu yang sifatnya jangka panjang mungkin keuntungannya bisa lebih dari 30% gitu. Tapi di luar itu kayaknya rada susah gitu ya, atau mungkin kita nggak ya pinter tapi nggak pinter-pinter banget, atau tidak ada di network yang menengah atas gitu ya. Rata-rata lebih memilih untuk menjadi reseller. Nah, ini akan dikupas tuntas di bukunya. Nah, ini seperti tadi gitu ya. Nah, meraih banyak kontak. Nah, ini tadi yang ditanya sama Kak Ius. Meraih banyak kontak tuh caranya gimana gitu ya. Ini ada e-booknya sih. Kemarin kan aku udah kasih tuh akses, coba dibaca dulu, nanti boleh kita ngobrol di grup. Meraih teman tertarget di media sosial. Ya, sederhananya sih memang caranya adalah kita masuk ke dalam satu komunitas-komunitas ya. Tapi sebelumnya kita juga sudah menentukan sebenarnya ketertarikan kita, produk kita, ide kita itu mensolusikan kelompok mana. Kalau mensolusikan ibu rumah tangga, ya berarti aku masuk ke grup-grup parenting, grup memasak, grup-grup yang isinya ibu-ibu gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya kita jual suplemen, misalnya, ya tentu bisa di grup yang sama gitu ya. Tapi rata-rata pengguna media sosial itu memang perempuan sih. Jadi mau fashion, mau apapun ya kita tinggal ketikkan saja gitu ya. Misalnya ibu rumah tangga atau mom atau kids gitu ya, nanti kan grupnya akan keluar. Misalnya di Facebook atau Instagram, kita masuk ke situ. Ada Zoom, ada apa ya, kita masuk. Nah, nanti kalau teman-teman udah ahli bagian closing ini, kita bisa naik level lagi. Saya akan kasih tahu ada tools ya, namanya CRM, Client Relationship Management, di mana setiap kakak masuk ke grup WhatsApp, itu semua teman-teman tanpa kakak simpen nomornya, kakak bisa sapa loh. Bisa sapa di WhatsApp gitu ya. Itu yang aku lakukan karena aku sudah ada di level closing online, aku udah paham, alurnya sudah paham, duitnya udah dapat. Aku mau scale up. Nah, itu berikutnya gitu ya. Tadi juga ada teman-teman yang tanya, "Look, bahas dong tentang website." Oke Kak, kita bahas yang basic dulu gitu ya. Kalau teman-teman yang ada ini kurang lebih sudah yakin, sudah mantap, bisnisnya sudah berjalan, atau mau reseller buku ini dengan keuntungan 30-an%, yang penting udah aktivitas rutinitasnya, bikin kontennya udah rutin, upload kontennya udah rutin, interaksinya udah rutin, kita udah nggak pusing lagi gue nyari duit di mana dan sebagainya. Karena ini perlu waktu teman-teman, perlu waktu, konsistensi, dan kebiasaan. Kalau nggak bisa, delegasi ke tim. Kalau nggak ada tim, ya teman-teman harus siap bayar outsource gitu ya. Kenapa? Karena goals-nya tuh jelas gitu. Teman-teman mau hasilkan uang berapa? Tapi uang itu bukan goals yang mengikat teman-teman. Teman-teman harus, kenapa si Lucky, misalnya saya mau hasilkan 10 juta sebulan. Terlalu gede, emang kamu udah hasilkan uang berapa sebelumnya di internet? Aku pernah hasilkan 1,8 juta, ya udah pecah dulu. Gimana caranya bisa hasilin 2,5 juta? Oh, jual buku sebanyak ini. Oke, kalau begitu saya mesti kenalan dengan berapa orang setiap harinya. Nah, itu kita bisa pecah-pecah-pecah sehingga berarti setiap hari saya mesti kenalan dengan 20 orang. Buat teman-teman tahu, hari ini aku mesti kenalan dengan 200 orang setiap harinya. Nah, itu ada rutinitasnya. Teman-teman aku tahu ada dari antara kita yang memang sudah punya rutinitas, ada yang belum. Nah, itu yang kita mau tahu nih. Nah, gitu ya. Kita mau setelah aku ikut Zoom ini, berarti besok itu aku punya rutinitas bisnis online apa gitu ya. Produk aku ini, berarti aku menyasar siapa. Nanti kita akan bedah. Itu ya, ini nanti teman-teman akan dapat. Nah,
kenapa WhatsApp gitu ya? Memang kita mulainya dari WhatsApp. WhatsApp itu kan paling sederhana ya. WhatsApp itu nih, maaf, tadi kan ada di dalam buku dibahas juga nih ya, media sosial WhatsApp marketing kalau nggak salah. Oh, ada di sini ya, teman-teman. Nih. Oke nih, WhatsApp marketing ini adalah kalau bicara corong ya, WhatsApp marketing itu adalah pintu untuk kita bisa merawat. Seperti aku merawat teman-teman gitu ya. WhatsApp marketing itu kita harus jaga, harus rawat gitu. Karena kalau di media sosial, walaupun kita punya teman ribuan, ratusan ribu, kita nggak bisa dengan bebas berinteraksi sama mereka gitu ya. Nah, kalau teman-teman di media sosialnya teman-teman sudah, misalnya saya menyasar pebisnis online, karyawan ya, terutama fokus saya adalah memang ibu rumah tangga karena bendera saya adalah ingin mengajak perempuan itu banyak ya, soalnya di antara perempuan ibu rumah tangga itu merasa sudah cukup dan ada juga yang tidak diizinkan suami untuk bekerja gitu ya. Padahal kemampuan seorang perempuan untuk bisa menghasilkan itu membuat dirinya punya bargaining power, punya rasa percaya diri, punya kemampuan untuk menurunkan ilmu ke anak-anaknya. Banyak banget benefitnya. Tentunya tanpa mengesampingkan tugas sebagai istri dan seorang ibu. Nah, itulah pesan-pesan itulah yang saya share di media sosial saya. Nah, akhirnya saya berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman yang seperti itu saya rawat dengan lead magnet. Lead magnet itu, yuk teman-teman yang mau belajar tentang desain Canva, ini ada desain Canva gratis. Mereka akan klik, mereka masuk kemana? Nah, market WhatsApp inilah yang kita pakai untuk mengumpulkan gitu ya. Ini cara sederhana ya teman-teman. Nanti bisa kita arahkan dia ke website. Karena di website juga kita bisa merawat database. Ya, karena faktanya teman-teman, di Indonesia, kalau nggak mau bicara di dunia ya, di Indonesia itu WhatsApp adalah aplikasi media sosial ya. Ini media sosial juga loh teman-teman, jangan salah. Dia itu nomor 2 nih di Indonesia gitu. Nomor 2 setelah YouTube. Nah, mungkin banyak di antara kita yang belum masuk ke YouTube karena YouTube itu kontennya lebih serius ya, teman-teman, dibandingkan status WhatsApp yang kita bisa dengan tulisan atau mungkin status Instagram gitu ya. Bahkan kita lebih memilih TikTok atau Instagram Reels yang karena filter-filternya lebih memudahkan dan seru gitu. Nah, tapi kembali lagi, sosial media itu bukan banyak-banyakan teman-teman gitu. Aku masih nemuin teman-teman yang, oh iya, saya mau YouTube, saya mau ini, saya mau. Bu, kita nggak mau sibuk, kita mau punya penghasilan, kita mau punya skill, memberi manfaat juga, dan dari situ manfaat kita itu dinilai dan memberi penghasilan baik gitu ya buat kita. Kalau mau diintip ya itu, influencer itu dikenal karena, oh dia itu penggagas, misalnya Tasya Farasya gitu ya. Oh, dia itu influencer, beauty influencer gitu yang dia bahas make up, kesehatan kulit gitu ya, tapi ada selang-selingnya dengan humor, dengan keluarganya dan apa. Nah, dia dikenal di Instagram dengan followernya itu, nah ya, dia dapat penghasilan dari banyak saluran gitu ya, dari brand owner, dari endorse gitu dan sebagainya. Nah, jadi sosial media yang dia pakai utamanya adalah Instagram misalnya. Nah, kita juga perlu tentukan nih teman-teman, perlu tentukan satu sumber kolam dan kita bikin kolam kita sendiri di WhatsApp gitu. Jadi ini buat teman-teman yang masih punya banyak sosial media dan belum terawat atau belum berkembang konten dan pertemanannya, ya aku mengingatkan kembali untuk mulai memutuskan nih, karena tujuannya apa? Tujuannya kita nggak mau ketinggalan lagi nih, kita udah ketinggalan 10 tahun. Internet itu kurang lebih udah dari 2010-an nih di Indonesia mulai berkembang gitu. Influencer yang kita kenal itu teman-teman, itu sudah memulai bisnisnya dari 2015-2016.
Nah, kalau kita tidak di fase itu, tidak rutin upload konten setiap hari, upload ya, bukan bikin. Mungkin banyak dari kita scrolling, malah scrolling konten orang gitu ya. Nah, gimana caranya kita punya habit, kebiasaan upload konten setiap hari. Kalau sanggup upload ke semuanya, keren banget. Tapi kalau masih ngerjain sendiri, belum mendelegasikan ke tim, ya kita harus tahu waktu ya. Waktunya kan hanya 24 jam gitu. Kemana nih prioritas kita? Nah, ini yang aku mau cerita sama teman-teman. Kita itu seringkali, teman-teman, sekolah lama-lama, lulus sekolah, lulus kuliah aja masih bingung ya. Masih bingung apa namanya, terus gue ngelamar pekerjaan kemana gitu, yang dicari tuh pekerjaan gitu. Sementara dunia negara maju yang mereka cari tuh value. Dari mulai di sekolah itu mereka udah mikir keunikan gue apa. Balik ke diri sendiri itu ada di nomor 1, si mindset tadi itu. Mindset sama goal itu sudah diasah di sekolahan. Nah, kita begitu nggak sih teman-teman? Kalau enggak, berarti kita tuh udah ketinggalan berapa puluh tahun gitu ya. Ada teman-teman ya, makanya aku bilang, aku itu menggagas bimbel online gitu ya. Aku pengen, dan ternyata teman-temanku juga, gue cocok lo ngobrol sama lo, enak gue bisa curhat, dan terus ya gue bisa mikirin solusinya sendiri buat gue. Ya bagus dong gitu. Nah itu tujuan aku. Jadi teman-teman kita itu udah tahu sebenarnya solusinya. Ibarat orang ngerokok itu, dia udah tahu ngerokok itu tidak baik bagi kesehatan, tapi itu baru sebatas logika. Nah, gimana logika itu kita turunkan ke emosi sehingga kita mau action gitu. Nah, makanya aku mau bimbing teman-teman. Bimbel online ini adalah tujuannya teman-teman bisa investasi, nah tapi juga menghasilkan gitu ya. Take action kemudian menghasilkan. Kita mau jalankan sekarang atau ya kita akan menjadi pembeli karena setiap hari kita akan menikmati konten-konten. Kecuali teman-teman nggak punya handphone, kecuali teman-teman memilih untuk apa ya? Saya juga nggak tahu. Alias teman-teman udah nggak apa ya, nggak nyari uang kali ya. Kalau udah nggak nyari uang, udah punya simpanan 7 turunan, udah sering memberi manfaat, memberi uang, bahkan ya udah perutnya udah kenyang, nggak usah ngurusin bisnis online. Tapi kalau belum itu, apalagi banyak saudara perlu dibantu, terus kadang juga ada sebagian di antara kita masih takut suami kehilangan pekerjaan, takut kita nggak berpenghasilan dan sebagainya. Mendingan mulai sekarang bikin diri kita ahli, dan salah satunya adalah ikut bimbingan online seperti ini gitu ya, dengan pendampingan. Makanya tadi aku bilang buku 100, sekarang buku tuh bahkan harga retailnya 200-300 ribuan. Kenapa orang mau beli? Karena bimbingannya seperti ini Kak gitu ya. Jadi kita bukan cuma beli buku, tapi masuk inner circle dari aku, dari Mas Hermas contohnya, kemudian dapat peluang untuk menjual buku, workbook, bootcamp, workshop dan ikhlas dengan keuntungan 30% lebih tanpa harus stok konten, stok produk ya. Tapi namanya pebisnis itu, ya kita memang berstrategi. Kita perlu melakukan investasi, komitmen, sehingga ada semangatnya gitu. Oh ketahuan, untungnya tuh berapa. Nanti saya akan cerita caranya kayak gimana. Nah, ini kembali lagi ya, ini masih kembang-kembang. Aku nggak mau terlalu panjang, karena ini sudah terlalu panjang. Kita mau banyak diskusi. Intinya, apa sih closing online teman-teman? Closing online itu adalah kemampuan kita nih ya. Coba deh teman-teman bayangin. Oh, saya gitu ya. Kalau orang barat itu setiap pagi ya, teman-teman nggak sholat gitu ya. Tapi dia berkaca. Bahkan kadang mohon maaf ya, ada yang ngasih trik ini, kadang ya polos gitu ya, ngaca gitu. Bagusnya gua apa, jeleknya gua apa, aku ya, baiknya aku apa, oh kemarin aku gimana. Jadi self reflect ya, benar-benar polos merefleksi diri. Karena itu yang membuat dia punya harapan. Itu refleksi itu kuat sekali. Nah, sebenarnya bagi orang muslim, refleksi itu ada di saat sholat malam, sholat wajib gitu ya. Itu makanya itu hal yang kita lakukan. Kalau udah kita lakukan itu, kita nggak perlu yoga tuh ya, itu udah merek-merek lain gitu ya, udah jualannya orang gitu. Nah, intinya kita bagaimana merefleksi diri dan
kita membawa pribadi atau produk kita untuk bisa menjawab permasalahan. Apa sih sebenarnya yang gue bawa gitu? Apa sih yang aku bawa gitu ya? Oh, semangat apa sih yang aku bawa? Oh, semangat kalau si Lucky nih membawa semangat go online, membawa semangat financially independent woman, membawa semangat semua orang bisa hasilkan income dari online gitu ya. Tapi banyak tapinya, persiapannya nggak dilakukan, percaya dirinya nggak dibangun, skill dan ilmu pengetahuannya dianggap ngapain sih gue ikut-ikut kayak begini, itu cuman ilmu-ilmu yang nggak bisa diterapin. Lah iya, kalau lo abis Zoom lo nggak kerjain PR-nya, kan ada PR-nya. Kalau ada PR-nya dikerjain, kalau nggak dikerjain lo nggak kemana-mana, kan gitu. Jadi closing online yang aku mau cerita sama teman-teman adalah kemampuan kita sebagai pribadi atau tim kita ya, kemampuan tim kita sebagai usaha menjawab permasalahan teman-teman. Jadi closing online tuh bukan, oh closing online dapat duit loh gitu. Iya dapat duit, duit itu dampaknya, akibatnya. Tapi apa persiapannya? Persiapannya ada banyak banget gitu. Persiapannya itu kesiapan diri kita, usaha kita menjawab permasalahan. Jadi value nih, value is number one. Value manfaat itu apa yang kita bisa munculkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk konten. Konten itu apa? Konten itu gambar dan tulisan nih, teman-teman. Bagaimana kemampuan kita yang jual ayam, bagaimana kemampuan saya, apa bedanya ayam saya sama ayam lain gitu. Saya punya kebab, apa bedanya kebab saya sama kebab lain? Oh, kebab saya nggak pakai campuran tepung. Kebab saya no MSG. Kebab saya, kebab lu mahal. Aku nggak bilang kebab saya mahal. Kebab saya premium karena kualitasnya memang terbaik. Dagingnya pakai lean beef, sayurnya yang segar dan organik, rempah-rempahnya otentik, rasanya nyaris kamu belum pernah coba di Indonesia. Nah, kemampuan seperti itu kita ungkap ke dalam bentuk konten-konten yang rutin kita upload, sehingga meraih kepercayaan gitu ya. Oh, ini bisnis serius ya kan. Saya hari ini mau makan sama keluarga di restoran di Tebet karena lihat konten reviewer dari doyan makan atau apa gitu ya. Kesini yuk gitu. Siang-siang. Oke, saudara-saudaraku udah ikutan gitu ya. Pas giliran aku cek di media sosial, lah ini kenapa kontennya cuma 3, followernya cuma 100 gitu. Nah ini mah nggak serius. Itu saya loh teman-teman. Saya nggak tahu nih sama teman-teman kalau misalnya dapat penawaran atau apa koreksi nggak, cross checking nggak ke media sosial. Kalau saya tuh udah rutin gitu ya, udah biasa, dan banyak orang seperti saya juga. Nah, bagaimana kembali lagi kita pengen closing online, oke, tapi PR-nya adalah bagaimana kita merefleksikan diri, mindset kita ini apa, siapa kita, apa bendera yang kita bawa untuk menjawab permasalahan. Permasalahan kelompok orang yang kita mau sasar. Kalau saya menyasar target market saya luas dan saya mau ajak teman-teman. Kalau teman-teman masih belum yakin sama usahanya teman-teman atau belum punya usaha yang teman-teman ngeklik gitu ya. Nah, mendingan latihan dagang dulu. Latihan dagang dengan menjadi reseller karena teman-teman punya aksesnya, sudah punya bukunya. Tinggal nanti, oke Mbak Luki, aku mau dong jadi reseller, mau materi promosinya. Terus sekarang aku lakuin apa? Itu langsung kita arahkan, bimbing gitu ya, day to day-nya seperti apa. Jadi itu ya teman-teman, closing online itu bukan hanya mendapatkan uangnya, tapi adalah skill ya, kemampuan dari pribadi atau unit bisnis untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan orang yang dia sasar ya, target marketnya. Gitu. Nah, ini dia PR-nya. Yuk, biar nggak ngantuk, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini. Boleh dong bantu di chat ya. Boleh bantu. Aku tanyanya gini. Oke, aku jelasin dulu. Ini ada 5 tahap ya. Ini nggak dibongkar sama mentor-mentor karena ini terlalu sederhana, teman-teman. Ini ilmu dagang sederhana. Ilmu dagang sederhana tuh apa? Saya bisa bikin nasi goreng. Wah, enak nih. Jual. Suamiku bilang gitu. Oke, jual ke siapa ya? Jual ke temen dong. Jual ke saudara.
Harusnya kan mereka dong yang dukung gue lebih gitu ya. Enak. Saudara ada 100 orang beli semua gitu ya. Terus setelah saudara mau jual kemana? Kan bingung ya kan. Nah, kalau di media sosial kita nggak bisa berhenti di situ gitu ya. Paling tidak ini yang harus kita lakukan. Nah, aku mau tanya sebelum aku jelasin ini, teman-teman boleh dong respon di chat ya. Ini siapa yang profil WhatsApp? Nah, ini basic banget nih. Profil WhatsApp-nya sudah profilnya, fotonya, misalnya teman-teman mau jadi influencer atau penggagas ide ya, seperti aku kan penggagas ide go online. Nah, fotonya ini sudah logo usaha gitu ya, namanya sudah Miliuner Mama. Kemudian ada informasi atau deskripsi. Nah, siapa yang sudah lakukan perubahan profil WA seperti ini? Yang sudah boleh jawab sudah, yang belum, tidak apa-apa. Boleh ya di chat, dijawab itu dulu, aku izin ambil air minum sebentar. Yuk teman-teman ya, biar ada interaksinya, teman-teman juga semangat menyerap dan langsung praktek gitu. Yang sudah, tolong jawab sudah, yang belum, jawab belum. Oke, thank you. Alhamdulillah. Ayo, ini yang paling basic loh, ini WhatsApp. Mana ya tadi? Anak-anak belum pada tidur. Kak Firoh. Waduh, Kak Firoh ternyata belum ya, Bang Arif belum. Wah, banyak dong nih PR kita. Tapi kan sederhana, simple, harus langsung dikerjain PR-nya. Kan kita mau punya penghasilan online, rutin ya, setuju ya? Oke, belum Kak, karena usahanya ada banyak, bingung mau yang mana. Bu Anjar, yang benar Bu Anjar. Jadi profil WA saya apa? Oke nih, kita open mic dong Bu Anjar nih, Bu Anjar ya teman-teman ya. Aku mau kenalin. Masa belum semua nih kakak-kakakku? Ya udah, berarti jadi PR. Oke. Boleh ya kita panggil Bu Anjar, karena Bu Anjar ini teman-teman, ini satu di antara teman-teman kita di grup yang bisnisnya itu sudah keren banget. Bukan cuman baby shop ya Bu Anjar, aku izin ya. Bukan cuman baby shop yang dari 2014 kontennya udah cakep ya. Timnya juga udah bukan 1-2 teman-teman. Belum lagi untuk mensupport bisnisnya itu dia ekspansi ya, ekspansi vertikal. Itu kenapa? Dia punya ekspedisi 3. Nah, ini bukan sembarangan nih teman kita. Boleh ya Bu Anjar ikutan open mic, boleh Bu Anjar. Ini mau baru ngomong nomor 1 kan Bu Anjar. Boleh Bu Anjar open mic, hayu. Ya, tapi nggak open cam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini lagi ngurusin anak. Siap-siap. Ya, gimana Bu Anjar? Yang nomor 1 profil WA. Mana? Karena kan Bu Anjar pasti ada customer service juga kan untuk toko ya. Nah, ini Bu Anjar kan produknya rada banyak nih. Maksudnya semuanya belum dirapihkan, profilnya emang nggak pakai foto, apa ini tidak diperhatikan atau apa gitu? Kalau nomor CS sudah pakai profil. Cuma nomor saya sendiri itu enggak gitu. Gimana itu? Enggak apa-apa. Nah, jadi gini, ini memang Bu Anjar ini bergabung sama teman-teman pemula ya. Tapi kan Bu Anjar juga mungkin ada melihat peluang ya. Karena teman-teman, Bu Anjar ini bukan cuma online shop owner, punya toko offline juga. Dan Masya Allah ya Bu Anjar masih berkesempatan ngajar di kampus ya Bu Anjar, di Purwokerto ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, manfaatnya luar biasa, energinya masih ada dan luangin waktu buat ngobrol sama aku. Aduh, siapalah aku ya. Aduh. Nah, saya masih minim ilmu juga, Kak Luki. Ya, terima kasih Bu Anjar. Tapi gitu Bu Anjar, ini balik lagi ke basic ya Bu Anjar. Nih ya, balik ke basicnya apa? Intinya kalau memang kita mau dikenal ya, karena bukan nggak mungkin Bu Anjar nanti kan buka reseller, maaf, kan juga sudah buka ya reseller untuk. Sudah sesuai pesan Pak Hermas kan kalau grup reseller itu
seminggu 2 kali tuh harus dibina. Itu saya udah mulai bina sekitar sebulanan. Wow, oke. Jadi kayak Kak Luki, cuman karena ini ibu-ibu jadi nggak pakai Zoom. Jadi paling ya lewat voice note, terus diskusi di grup kayak gitu. Wow, 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 oke. Itu untuk yang baby shop ya, Bu? Iya, bisa. Baby shop itu dengan nomor customer service, bukan nomor pribadi, Bu. Kalau masuk di reseller, kalau bina reseller saya masuk. Tapi kalau untuk pelayanan itu ke CS. Cuma kadang ya itu CS-nya itu mungkin karena tidak ikut training ya. Jadi belum paham apa yang saya inginkan kayak tadi tentang ilmu closing gitu tuh belum bisa. Gitu. Betul, betul. Memang kalau usahanya sudah di handover full ya Bu ya, memang customer service itu kan juga perlu dibina ya Bu ya. Nah, apakah mungkin kita yang bikinkan modul sederhana, oke, ini alurnya nih ya, contohnya kan seperti ini ya. Nah, ini jadi kita nih dalam usaha online shop, gitu ya. Ini profil WA ini sebenarnya bisa diupdate dengan produk-produk terutama promo kan ya Bu ya. Gitu. Itu Jadi katalog berarti itu ya Kak Luki? ini katalog sih, ini yang bisnis. Nah, enggak maksudku intinya kan banyak yang enggak memanfaatkan ini kan termasuk profil ini maksud saya termasuk status ya Bu. Jadi biasa status. Nah, ini kan di antara kita ini teman-teman tadi masih jawab belum. Nah, itu berarti nanti di WhatsApp aku ingetin nih sampai sebelum kita ketemu di Zoom lagi, ayo setoran yuk profil WA-nya, fotonya sudah harus berganti gitu ya, berganti sesuai dengan bisnis atau produk boleh gitu ya. Kalau kayak aku kan berarti aku fotonya jadinya foto komunitas lah gitu. Nah, ini namanya juga. Nah, setelah itu media sosialnya yang dipakai apa nih? Kalau yang di sini kan usaha ini maaf, sebelum Bu Anjar udah tutup ya? Mana Kak Luki? Gimana? Bu, maaf, ini kan kalau profil WA usaha Ibu sudah ini ya, sudah sesuai ya? Iya, saya bingung profilnya saya karena kadangkala itu kayak reseller terus ya reseller member itu langsung menghubungi saya, jadi saya kadang masih bantu closingin konsumen gitu. Saya bingung ini mau jadi nomor pribadi atau gimana gitu. Oh iya. Oke, kalau sementara ini memang kan kalau untuk ekspedisi kan nggak perlu branding ya Bu, itu masih ya itu sudah dibantu sama ya JNE pos gitu sendiri udah membranding diri. Kelola media sosial nggak untuk itu? Enggak ya? Offline aja ya? Untuk ekspedisi gitu. Ekspedisi nggak media sosial kan? Nggak kelola kan? Kita kelola juga. Oh, kelola, tapi konten banyak dari pusat juga ya? Ya, konten kebanyakan dari pusat. Karena sebenarnya kalau ekspedisi, apalagi retail, kan sebenarnya orang nggak nyari ke sini ya, mereka langsung datang ke ininya ya Bu, ke toko kan? Kalau sekarang ekspedisi itu kita rebut-rebutan Bu. Terima ya, jemput ya? Jemput paket, kadang udah kita pick up kita direbut sama agen lain gitu. Jadi ya hampir sama, konsumennya harus kita bina, harus kita jaga juga. Gitu. Oh, termasuk dari media sosial banyak closing juga ya Bu? Iya, tapi kalau ekspedisi lebih banyak ke marketing offline. Jadi saya juga nyuruh satu tim langsung mendatangi. Jadi ada pemasaran online sama offline-nya. Maksud aku yang belum paham, kalau di online itu apa namanya, gimana untuk menjangkau kan itu mungkin yang bisa dijemput kan radius 2 km misalnya, atau kalau untuk di media sosial kan nggak memungkinkan ya? Kalau radius jemputnya itu sampai 20 km. 20 kilo ya? Ya, terus untuk penawarannya lewat itu Instagram, lewat Google Business, terus lewat FB juga, ya? Lewat marketplace juga itu kita DM-i satu-satu gitu. Oh, oke. Kenalan, kita tawarin gitu. Tapi itu sudah memang radiusnya Ibu udah sortir ya, sudah di daerah kurang lebih kota Ibu gitu ya?
Iya. Wow, keren. Itu siapa Bu yang rutinitas harian mengerjakan? Customer service-nya? Atau masih Ibu yang pegang? Customer service, kalau yang DM kayak gitu ya, DM, iya customer service. Udah rutin ya, itu mah berarti ini udah Ibu udah lewat ini fase ini. Masya Allah, oke. Nah ini kembali lagi ya Bu Anjar, nggak apa-apa nge-refresh sedikit ya Bu, ini buat Iya, nggak teman-teman. apa-apa. Oke, ya. Teman-teman, ini ya izin ya, jadi alurnya sederhana seperti ini. Yang pertama kita mesti mempersiapkan diri dulu nih. Kita mau dikenal di profil WhatsApp kita itu kalau orang lihat jadi lebih percaya ya yang kita mau. Kan tak kenal maka tak beli, tak kenal maka tak sayang itu dari temen jadi demen tuh konsep media sosial ya seperti itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita mengangkat citra diri kita adalah pribadi atau bisnis yang dipercaya, berkomitmen gitu. Nah, buat teman-teman yang belum, yuk ini jadi PR ya, gitu. Bisnisnya apa? Kalau misalnya tadi ada yang bisnisnya skincare, ya ini sudah harus mencerminkan lebih bagus ya, sekalian personal brandingnya naik. Fotonya foto kita, tapi mungkin dengan produk kecantikan gitu ya. Kalau yang bisnisnya laundry ya mungkin foto jobnya. Nah ininya juga namanya mesti nyambung. Kalau memang di WhatsApp bisnis ya bisa dikasih katalog yang berisi dengan poster-poster informasi bisnis kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa di chat ya teman-teman ya. Ini sih sederhana, tapi kalau teman-teman belum utak-atik bagian settings, memang kayaknya gimana caranya. Padahal udah tinggal ditutul aja, diganti aja fotonya. Tapi fotonya mesti dipersiapkan yang baik ya, jangan foto lagi di taman, di kebun gitu ya, nanti nggak nyambung gitu. Nggak mendekat ke closingnya. Nah, kita pengen semuanya mengerucut gitu ya, baby shop, semua sampai akhirnya kita dipercaya dan oh iya tuh, aku punya temen tuh, emang dia punya baby shop, akhirnya dia tanya-tanya ke Bu Anjar untuk keperluan persalinannya dan sebagainya kan gitu. Nah, yang nomor 2, gimana nih kita mengisi media sosial. Teman-teman boleh bantu di chat ya, media sosial mana yang teman-teman paling pakai untuk kita sebutnya networking ya, untuk nesting, untuk kenalan dengan teman baru setiap harinya. Yuk, aku mau tanya, boleh tulis di chat siapa yang pakai Instagram ya. Aku cuman boleh, teman-teman cuman boleh tulis satu ya. Apakah Instagram, Facebook, TikTok ya, di mana nih kita berteman. Atau malah kalau YouTube kita nggak bisa interaksi sih ya. Nah itulah TikTok, Facebook, TikTok, Facebook, Instagram, yang manakah? Boleh dibantu. Nah, ini kita juga harus sama nih teman-teman gitu ya. Yang di sini fotonya sama seperti di Instagramnya, namanya juga sama. Kemudian apa saja benefit atau manfaat ya, kita mau fokus ke manfaat. Jangan dijual ayam kalkun, jangan gitu loh. Ayam kalkun khas Malang, wah kan gitu. Ayam presto, sambal jeletot kan gitu. Jadi gimana caranya ini ya 180 tulisan ini bisa manfaat ya. Sebelum kita bicara optimasi ya, sebelum bicara hashtag, sebelum bicara rutinitas berkenalan setiap harinya. Nih, aku mau tebak-tebak buah manggis. Facebook atau Instagram? Facebook. Facebook ya kan? Facebook. Ayo siapa lagi teman-teman yang lain? Kak Yus di Instagram. Oke. Yes. Yang mana aja sih teman-teman ya, intinya adalah kita mau memanfaatkan profil atau biodata kita itu sesuai dengan misi yang kita bawa. Yang jualan produk itu kita taruh keunggulan-keunggulan produknya dan jangan lupa ada ada link yang sekarang itu semua memudahkan. Nah, bagaimana kita memudahkan orang ya
kecuali kita belum percaya diri ya, belum pengen closing, kita nggak perlu taruh ini gitu ya. Nah sekarang modelnya itu kan kalau diklik malah linknya ada banyak, mau kenalan, mau ngobrol di WhatsApp, mau order barang A, barang B, langsung ke Shopee, ke Tokopedia, ke GoFood gitu ya misalnya. Sampai terakhirnya dapat tips and trick gratis di YouTube gitu. Wah, itu kan jadi itu udah level berikutnya mungkin buat teman-teman yang baru memulai. Nah, PR kedua, ini teman-teman bisa screenshot mungkin ya. PR kedua adalah yuk di media sosialnya ini kita isi dengan biodata value atau manfaat dari bisnisnya teman-teman. Nah, itu dulu. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, kita punya habit atau kebiasaan bisnis online. Habitnya adalah kita sama kayak ketemu temen ya, cuman udah bukan lagi zamannya setiap hari bilangnya, beli buku, besok gua ada seminar, gitu ya. Itu mah istilahnya katalog gitu ya. Nah, itu sudah bukan zamannya lagi. Apa namanya? Kalau yang jual buku kayak saya itu isinya ada motivasinya ya kan, kemudian ada manfaat-manfaat dari bukunya, kenapa sih orang baca buku. Nah dari situ akhirnya orang yang, karena saya uploadnya setiap hari gitu ya, media sosial ini akan retargeting dengan apa, apalagi misalnya saya pakai hashtag ya, nanti kita akan ada kelas hashtag ya, optimasi itu untuk kita siapin hashtag apa, kita belajar bikin konten, kemudian belajar bikin copywriting sederhana ya dengan metode AIDA, atau ada metode yang 3 elemen aja latihan, bikin desainnya kayak gimana, bikin tulisannya kayak gimana, hashtagnya kayak gimana. Nah itu aja yang diupload, tapi isinya ini kita rencanain beda-beda, tergantung kita mau menjawab permasalahan kelompok orang mana. Kita mau menjawab kelompok ibu rumah tangga misalnya, yang pengen keluarganya sehat, mulai dari snacknya, mulai dari minuman, jusnya, olahraganya, bagaimana menjaga anak, bagaimana semprotan di rumah. Terakhir kita ternyata jual pelatihan membuat masakan sehat dari rumah gitu ya. Itu jadi kita mengedukasi, nyiapin konten-kontennya, baru nanti kita bikin namanya lead magnet bagi yang tertarik mau belajar nyiapin menu masakan dari rumah nih Mams, bisa klik di bio gitu ya, bisa klik link di bawah ini gitu ya. Kalau misalnya udah pakai iklan, ya itu kita namanya menebar gula gitu, menebar gula dengan mengajak mereka ikut preview ya, mengajak mereka ikut pelatihan yang gratis dulu gitu. Nah, aku nanya lagi dong di chat, siapa yang sudah punya, siapa yang belum rutin upload konten setiap hari? Yang belum boleh jawab saya. Nah, kalau belum, terus boleh jawab saya gitu. Oke, jadi tadi profil ya kita mau rapihkan, kemudian juga di media sosial juga benderanya sama gitu ya, rapihkan bionya. Nah sekarang gimana caranya kita, seperti tadi cerita Bu Anjar ya, setiap hari upload konten, setiap hari berteman dengan teman baru, berinteraksi gitu. Yang belum upload setiap hari ya, mungkin sudah upload ya, hari ini upload, besok lupa ya, besoknya lagi bingung mau upload apa gitu ya. Ada banyak permasalahan kita lah gitu. Saya. Oke ya, Pak Arif boleh Pak Arif, dagangannya apa nih? Kalau Kak Yus aku udah kenal dan aku udah tahu produknya gitu ya. Apa yang dagangannya dulu? Aku boleh open mic ya Pak Arif, kita ngobrol sedikit.
Assalamualaikum Pak Arif, dari kota mana? Belum ketemu nih sebelumnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Saya dari Tangerang. Ya, apa Ya, Pak bisnis? kebetulan baru mau berubah ini, Mbak. Wih, gile. Jadi Satria Baja Hitam dong. artinya dari bisnis properti Ya, ke bisnis yang lain gitu. bisnis apa tuh yang lain? Makanya saya join ini. Ya, bisnis yang lain apa Pak? Kenapa beralih? Properti kan menarik profitnya Pak. 1-2%, 1-2%, tapi memang nggak bisa setiap hari kali ya. Perlu bangun citra dulu ya. Bukan kayak jual kacang goreng gitu ya, cemilan ya kan. Beralihnya kemana Pak? Iya. Saya belum menentukan. Ya. Mau mengawali dengan reseller aja dulu. Yes, reseller apa yang tertarik Bapak? Kalau Bapak menilai diri Bapak, apakah Bapak hobi mancing gitu ya? Cari usaha-usaha yang mungkin ya, kan itu banyak Bapak-Bapak punya hobi di situ. Nah, kalau saya kan hadir ya, apalagi kalau Bapak sudah ada di grup, Bapak mesti kenal bisnis edukasi. Karena bisnis edukasi itu hampir semua orang, apalagi yang mau sukses, yang udah sukses aja naik kelasnya belajar dulu Pak. Setuju nggak Pak? Ya. Bisnis edukasi ini nggak ada matinya, nggak ada matinya, dan wah luar biasa. Apalagi bisnis edukasi, bisnis online. Nah ini Bapak kalau memang sudah gabung di grup, punya kesempatan tanpa harus stok barang, nanti sifatnya bisa dropship dari saya ya, lokasi saya di Jakarta, atau Bapak bisa stok sebagian-sebagian untuk orang-orang terdekat Bapak. Itu Bapak bisa targetkan keuntungan. Saya mau keuntungan 300.000 gitu ya, menjual ke berapa orang, keuntungan 1 juta. Kita mulai dengan program-program kecil. Jadi diri kita itu punya kemampuan, oh ternyata bisa. Nawarinnya gimana? Ini Pak, copy paste nih, pesennya seperti ini. Gitu. Jadi belum ditentukan ya Pak ya bisnisnya, tapi sudah melirik reseller. Ya arahnya ke literasi edukasi barangkali ya. Wow, oke. Bismillah ya Pak ya, semoga kita bisa bersinergi. Semoga nanti di akhir acara ini Bapak bisa melihat peluang, insya Allah. Yang pasti bisnis reseller itu luar biasa banget. Kalau zaman dulu ya, saya tuh pertama kali kenal franchise, itu saya kenalnya Baba Raffi Pak. Bapak pernah dengar nggak Baba Raffi kebab? Kebab Baba Raffi, kalau di Jabodetabek cukup dikenal. Belum ya. Nah, ada kebab ya, itu ya nggak premium, tapi dia pioneer ya, pemula. Franchise dari 3 jutaan sampai 70-an juta sekarang Pak, itu satu outlet cuman begitu doang gitu ya. Saya kenal pemiliknya, saya tuh udah sempat geleng-geleng gitu. Lo jual apaan sih mahal banget kayak begini gitu. Ilmunya padahal sederhana banget gitu ya. Nah, itu udah orang kalau udah terkenal kayak begitulah ya, udah arahnya memang sudah menyasar market yang berbeda. Nah saya ini yang berderap dari bawah gitu ya, melihat wah perkembangan bisnis itu semakin mudah, semakin ini, tapi tetap aja yang menghasilkan itu tetap mereka harus punya semangat konsisten dan komitmen. Mulai dari komitmen kecil, saya mau punya penghasilan 100.000, mau punya penghasilan 1 juta, punya penghasilan 5 juta, berhasil naik kelas. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi kalau bisnis reseller itu modalnya seperti Bapak misalnya, modal cuma beli buku, ibaratnya masuk kelas gitu ya. Kalau dari dulu gua nggak kuliah, kalau udah caranya udah begini Pak, ikut aja, ikut yang udah sukses, beli bukunya, masuk networknya, punya habitnya, kerjain dari situ gitu ya, nanti naik kelas lagi, beli buku lagi, lebih murah investasi sekolahnya gitu ya. Nah itu semoga Bapak bisa rasakan nanti di sini. Intinya PR-nya adalah tadi Bapak jawabnya media sosial yang Bapak pakai apa Pak? Masih WhatsApp. WhatsApp, oke. Pak Arif, Masya Allah, ini yang tadi minta data 7 amunisi pagi yang berantem sama saya. Maaf ya Pak ya, mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Emang anaknya ini rada nyablak, sekarang udah kenal dong. No baper ya, no baper, no mager, itu slogan kita, insya Allah.
Bapak bukannya ayam presto, punten? Bukan. Sorry. Oke, properti berarti ya. Oke. Ya, Pak. Berarti PR Bapak adalah Bapak kalau mau masuk ke edukasi juga seperti saya. Ini fotonya foto Bapak, foto terbaik Bapak. Foto terbaik Bapak. Kemudian Bapak mulai pikir-pikir, berdoa, minta kepada Allah, aku ini mau mengedukasi bisnis online ya Allah. Contoh ya, teman-teman aku izin ya, ini kebetulan sejalan. Mengedukasi bisnis online. Bapak bisa tulis di sini Arif Sahabat Online atau apalah. Nanti Bapak pikirkan itu nama terbaik. Jadi Bapak memulai, oke, saya lagi sekolah online, saya mau ceritain ilmu online dan nanti dari situ orang-orang akan percaya sama Bapak. Oh, ada pelatihan apa Pak? Ada buku apa Pak? Saya mau dong belajar bisnis online gitu ya. Niat kita berbagi ke situ dulu dan nanti setiap hari ada nanti kita di tim akan belajar copy paste ke teman-teman di WhatsApp Bapak dan bagaimana menambah teman WhatsApp Bapak, menambah kontak WhatsApp Bapak setiap harinya. Ya. Gitu ya, insya Allah. Jadi ini ya Pak ya, nanti boleh di screenshot, nanti kita lakukan satu persatu. Mana yang nggak paham, langsung tanya, biar segera kita bisa, kalau ini sudah siap, itu berarti Bapak siap ketemu orang yang nggak kenal Bapak. Ya. Kalau dari WhatsApp kan kita hanya bisa menjangkau orang yang kenal kita atau kita kenal siapa misalnya ya kan. Kita pernah kenal orang gitu, mungkin dia nggak simpen nomor kita, tapi misalnya Pak Budi, saya pernah ke kantor Bapak, saya temannya B, dia belum tentu simpen nomor kita toh, ya kan? Izin info ya Pak, saya lagi ikut pelatihan bisnis online. Kira-kira Bapak terbuka nggak dengan peluang bisnis online gitu ya? Jadi kita sifatnya bertanya atau memberi informasi, sehingga tidak ada penolakan. Nah, nanti dari situ yang respon jawabnya apa? Nah, nanti saya kasih contoh. Itu sifatnya di nomor 4 ini, Pak. Kalau Bapak sudah, teman-teman ya, kembali lagi. Pertama kita mesti siapin diri. Ini baju kita di media sosial nomor 1 dan 2. Baju kita di kontak kita apa? Baju kita di media sosial apa? Kita mau dikenal seperti apa? Ayam presto khas Malang, sambal jeletot, wah beda, mau coba, pokoknya gitu. Mau berteman, mau coba. Misi kita adalah membawa diri kita atau usaha kita yang bikin orang penasaran. Makanya nggak heran, banyak yang dari jalur kontroversi ya, mungkin ya yang lawak-lawaknya keterlaluan atau mungkin ya kontroversi ya Pak ya, yang ngartis-ngartis begitu, itu jalur sukses mereka lah ya. Nah, kalau saya kebetulan memilih jalur yang kalau bisa selamat dunia akhirat gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Kita tidak bersaing dengan orang lain. Yang pasti kita mau jalankan dengan cara yang benar, rutin, insya Allah menghasilkan kayak gimana gitu. Silahkan teman-teman mau pilih yang kontroversi. Yang kontroversi juga mereka memperhatikan ini, profilnya, media sosialnya gitu ya. Kemudian setiap hari, nah ini aset nih teman-teman. Nah seperti Pak Arif ya yang masih tadi infonya adalah masih hanya memanfaatkan WhatsApp. Nah Bapak bisa cek, nanti saya ajarin, coba cek kontak Bapak, nggak ada masalah mulai dari WhatsApp, tapi kontak WhatsApp kita ya, saya tuh memulai kontak WhatsApp saya 200-an. Kemudian bertambah teman-teman jadi 2000-an. Alhamdulillah sekarang saya punya 11.000 teman. Di antara Indonesia aja ya, Indonesia 200 juta gitu ya. Jadi, wah ternyata belum dikenal ya, boro-boro dunia gitu ya, Indonesia aja saya belum ada 1% orang yang saya kenal. Nah, itu semangatnya di situ. Paling tidak probabilitanya adalah kita mengharapkan dari 100% orang yang kenal kita, datanya adalah 10-20% orang pasti akan cobain apa yang kita tawarkan, si nomor 4 ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau belum ada closing atau apa, teman-teman kembali lagi, berapa banyak orang yang sudah teman-teman tawarkan gitu. Targetnya adalah 1.000 orang pertama. Ada yang iseng ya, ada yang suka mencatat. Saya suka tapi kurang komit ya, karena kalau manual gitu saya mencatat teman-teman yang udah ada di grup aja, minimal itu kayak subscriber itu kalau udah nyampe 1.000
terus penghasilannya saya lihat, wah ini berarti jalan nih, berarti ini jalan rezeki saya gitu. Jadi targetnya 1.000 ya teman-teman, jangan berhenti lakukan bisnis dulu sebelum teman-teman ketemu atau sudah berteman dengan 1.000 orang nih. Kayak seperti ini kan dia udah punya 6.000. Wajar. Berarti dia ini udah proven, sudah terbukti, bisnisnya sudah berjalan. Tinggal dia mau punya penghasilan tetap segini atau dia mau kembangin. Nah, dia kembangin bisa seperti Bu Anjar, bikin bisnis lain ya, tinggal menduplikasi sistemnya, bikin bisnis lain pendukung. Ini dia jualan Zoom misalnya. Kemudian nanti dia jualan alat-alat untuk mendukung meetingnya misalnya. Mikrofonnya dia mulai. Karena kenapa? Karena orang-orang yang sudah kenal dia lebih mudah untuk dia kenalkan upsell istilahnya. Untuk dia kenalkan, Kak, kalau misalnya butuh clip mic, bisa di kita ya, harganya harga grosir dan sebagainya lah, gitu ya. Itu keuntungannya akan jauh lebih besar dibanding dan terpercaya. Karena kenapa? Karena dia sudah punya follower, sudah punya sekian ribu orang yang udah pernah beli juga di dia. Gitu, teman-teman. Nah, ini aja teman-teman ya. Aku kalau memang melihat teman-teman belum punya baju ya, belum punya baju online ya, kita PR-nya 1 dan 2 gitu. Yuk, nanti aku akan tagih besok ya. Ini karena sebenarnya bukan hal sulit, tapi kadang tertunda oleh prioritas yang lain. Jadi profil WhatsApp, fotonya sudah mencerminkan usaha kita belum nih atau misi kita ke depan. Namanya apa? Nah, harus sama nih sama di media sosial. Buat yang masih di WhatsApp, cukup di nomor 1. Buat yang sudah memutuskan untuk berkenalan dengan teman-teman di media sosial, PR-nya 2 ya. Bio di media sosialnya ini juga nih. Kalau ada yang kesulitan, Kak, bikin link ini saya belum bisa, nanti aku kasih aku kasih panduannya. Buat bikin link ini langsung dengan pretext ke WhatsApp, atau kalau memang sudah punya media sosial lain dan memang kontennya rutin, kita bisa pakai Linktree, BioLinky, atau itu ya, kalau teman-teman paham. Gitu. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalam, intinya begitu teman-teman, kalau kita udah siapin bajunya, terus kita sudah rutin berbagi ya, misalnya tadi ada Kak Ius cerita tentang, Kak, saya jualan produk herbal. Wah, keren banget gitu ya. Udah ada tim juga yang dukung konten. Wah, bagus banget gitu. Terus gimana, Kak? Kayaknya Kak Ius tadi salah satu yang jawab belum upload rutin. Maaf, aku lihat. Kak Ius, saya. Waduh, Kak Ius nih minta di gitu ya, Kak Ius di Lebak Banten. Nah, Kak Yus, sekarang aku ngobrol sama Kak Yus, boleh ya sedikit nih, udah mau selesai nih kita. Kak Yus mungkin dimungkinkan nggak untuk ngobrol? Tadi kayaknya anaknya belum tidur. Mungkin lagi nggak di tempat. Yes, jadi teman-teman, ini PR nih teman-teman ya, bikin konten banyak diantara kita yang bingung. Bikin konten apa lagi lu gitu ya. Nah, ini kita akan bikin Sabtu depan kita akan bikin konten media sosial. Ini sebenarnya saya biasa bikin satu konten, saya sebar untuk grup WhatsApp, saya upload juga di Facebook dan status untuk merawat yang sudah kenal ya, status di Instagram. Nah, kalau teman-teman yang punya tim mungkin kontennya bisa lebih beragam, tapi konten saya karena edukasi gitu ya, konten saya ini isinya bukan cuma buku ya, ada motivasi, ada contoh pebisnis online sukses, ya, ada contoh-contoh kegagalan atau kesuksesan bisnis gitu. Nah, itu adalah pilar-pilar konten 3-5 hal ya, yang tugas kita adalah untuk upload konten itu adalah menjawab pertanyaan atau mental block kenapa orang nggak beli gitu ya. Misalnya Kak Yus contohnya jual British Propolis ya,
jual British Propolis, katalognya udah bagus gitu ya, ada seminar, misalnya ada seminar-seminar itu, kalau saya nggak taruh di sini teman-teman, karena sejujurnya orang ikut media sosial itu nggak pengen beli barang, nggak pengen, kecuali memang dari awal udah tulis ya, misalnya memang ininya brandnya seperti apa namanya usaha gitu ya, menjual buku dan tiket workshop gitu ya, udah fokusnya ke situ. Seperti ini nih produk kan dia produk. Nah tapi seperti contoh ini pun ya kita lihat itu dia tips dan trik isinya. Jadi tips dan trik bagaimana cara setting co-host ya, bagaimana record meeting. Nah, dia jarang sekali ini ada selang-seling tentang biaya sewa juga sih ya. Jadi produk-produknya itu selang-seling, tapi nggak bikin sakit mata. Ini merah, ini biru, ini gitu ya, Kak. Jadi ini mesti dipikirkan sih, mesti dipikirkan. Nah, nanti kita akan bikin bagaimana bikin konten itu kalau ada poster dari acaranya sendiri, kita bisa taruh di halaman kedua. Nah, ini kan kalau ada seperti ininya nih halaman kedua dan selanjutnya nih bisa